Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak-anak harus perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dibelajarkannya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, kita harus bisa memberikan teladan kepada para siswa kita, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Harus dicermati bahwa mereka harus bisa memberi wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di buku yang dipegang oleh siswa. Atau malah kita hanya memberikan soal saja dan siswa diminta mengerjakan. Tutwuri Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa merupakan hal yang harus difikirkan. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Nah, ayo Bapak Ibu guru, semangat guru kunci kebahagiaan anak. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam bahagia, salam guru penggerak.